Saudara-saudaraku yang budiman, di tengah hiruk-pikuk kehidupan bangsa, kita sering mendengar kata politik. Sebagian dari kita merasa dekat, namun banyak juga yang merasa jengah, muak, bahkan enggan mendekat. Itulah buah dari wajah politik yang sering kita lihat sehari-hari, penuh dengan adu pendapat, janji, baliho, dan saling serang di masa pemilihan. Inilah yang sering disebut politik praktis, yakni politik yang berorientasi pada kemenangan jangka pendek. Siapa yang duduk, siapa yang kalah, siapa yang mendapat jabatan. Namun sesungguhnya ada sisi lain dari politik, sisi yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih luas cakupannya. Itulah yang kita sebut politik negara. Politik negara bukan soal siapa yang duduk, tetapi bagaimana kebijakan ditata untuk kemaslahatan bersama. Bukan tentang musim pemilihan, tapi tentang arah perjalanan bangsa. Politik praktis perlu karena ia adalah alat. Namun politik negara jauh lebih penting karena ia adalah tujuan. Alat bisa berganti, tapi tujuan harus dijaga. Dan agar kita tak terjebak dalam kegaduhan tanpa arah, mari sejenak kita renungkan apa yang sesungguhnya sedang kita bangun lewat politik. Apakah hanya suara dalam kotak atau masa depan yang layak diwariskan? Untuk itu, izinkan saya mengajak Anda semua merenung sejenak melalui bait-bait berikut tentang dua wajah politik dan untuk siapa sesungguhnya kita bergerak. Dalam sunyi sejarah bangsa, politik tumbuh sebagai alat mulia untuk menata, menjaga, dan mensejahterakan kehidupan bersama. Namun zaman membawa cabangnya sendiri. Satu tumbuh cepat, berisik, penuh warna, dan gemerlap janji. Yang lain tumbuh dalam diam, dalam nilai, dalam arah, dalam tanggung jawab jangka panjang. Yang pertama, sibuk dengan siapa yang duduk di kursi. Yang kedua, peduli pada bagaimana kursi itu dipakai untuk menegakkan keadilan. Ada yang berlomba demi hari pemilihan, ada yang bersiap demi generasi masa depan, ada yang berpolitik untuk menjawab nafsu, ada yang berpolitik untuk menjawab amanah. Yang satu mencari sorak-sorai, yang lain menanam makna di balik keputusan. Maka pertanyaannya sederhana namun menentukan. Untuk siapa sih kita bergerak? Apakah untuk tepuk tangan yang cepat pudar atau untuk warisan kebijakan yang tahan zaman? Karena di ujungnya bukan soal seberapa sering kita tampil, tapi seberapa dalam kita menanam. Wahai generasi muda, kalian adalah mata air harapan negeri ini. Bukan sekadar pewaris, tapi penentu arah. Bukan hanya penonton sejarah, tapi penulis bab-bab pentingnya. Di tanganmu bukan hanya pena dan layar, tapi juga masa depan bangsa yang menunggu untuk dibentuk dengan nurani dan keberanian. Hari ini dunia berubah cepat. Negara-negara saling berlomba, bukan hanya dalam teknologi dan ekonomi, tapi dalam integritas, visi, dan kepemimpinan yang tulus. Untuk itu, kami mengajak kalian, jadilah negarawan sejak muda, bukan karena jabatan, bukan karena sorotan, tapi karena cinta yang ikhlas pada bangsa ini. Negarawan sejati tidak menukar masa depan dengan kepentingan sesaat. Ia tak menjual nilai demi kekuasaan. Ia hadir bukan untuk menguasai, tetapi untuk mengabdi. Tinggalkan ego pribadi dan semangat golongan. Lihatlah negeri ini sebagai rumah bersama yang harus dijaga agar bisa berdiri tegak dan bermartabat di tengah bangsa-bangsa dunia. Bangunlah Indonesia yang bukan hanya besar secara luas, tapi juga disegani karena adil, berilmu, dan berdaulat. Mulailah dari langkah kecil, berpikir jernih, berkata jujur, bertindak tulus, karena dari situlah negarawan dilahirkan. Bukan dari pesta pora kekuasaan, tapi dari ketulusan untuk menyalakan obor harapan di hati rakyat. Indonesia tak butuh banyak politisi. Indonesia butuh banyak pejuang bangsa yang pikirannya jauh ke depan dan hatinya tetap melekat
pada tanah tempat ia berpijak.